kita bertanya apa itu mujizat? What is a miracle tadi? Ya. Maka berdasarkan 3 kriteria di atas, mujizat adalah a miracle is a less common kind of God activity. Ya. Mujizat adalah suatu aktivitas Allah yang kurang lazim atau tidak umum, in which he allows people out and wonder and bear witness to him, di mana dia membangkitkan kekaguman dan keterpesonaan orang-orang, sehingga ini menjadi satu kesaksian bagi Allah. Jadi setiap kali mujizat terjadi, dia akan menyebabkan orang terpesona, orang kagum karena keajaiban mujizat. Makanya disebut mujizat. Jadi kalau ada yang mengatakan ketika Rasul berhenti, Rasul tidak ada, mujizat tidak ada, berarti Rasul lebih hebat dari Allah dong. Mujizat itu bukan aktivitas Rasul, tapi aktivitas Allah yang kurang lazim. Ya. Jadi mujizat tidak dipensikan sebagai aktivitas para Rasul, bukan aktivitas jemaat, bukan aktivitas orang percaya, tapi mujizat adalah aktivitas Allah yang kurang lazim atau tidak umum. Jadi selama Allah masih ada, mujizat pasti masih ada. Karena itu aktivitas Allah. Walau tidak tiap hari. Kan tidak lazim, tidak umum itu berarti tidak tiap hari. Lain kalau mujizat itu menurut Alkitab adalah aktivitas manusia. Manusia mati, aktivitasnya tidak ada. Benar tidak? Nah, makanya definisi Alkitabiah untuk mujizat itu adalah mujizat merupakan aktivitas Allah yang tidak lazim. Berarti tidak tiap hari dong, tidak sekehendaknya, tapi menurut kehendaknya yang berdaulat. Jadi kalau orang bertanya, nanti akan kita jawab juga, apakah mujizat masih terjadi hari? Masih. Kenapa? Karena Allah masih ada. Karena Allah masih hidup. Lain kalau Allah sudah mati. Kalau Allah sudah mati, maka dia bukan Allah. Betul tidak? Karena Allah masih ada, maka mujizat yang didefinisikan sebagai a less common kind of God activity, tindakan Allah yang kurang lazim atau tidak umum, di mana dia membangkitkan people out and wonder, membangkitkan kekaguman dan keajaiban orang-orang, dan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Itu mujizat. Jadi ini harmonis dengan data-data di Alkitab. Jadi kalau orang bilang mujizat itu dilakukan oleh pendeta A, itu hanya sarana. Mujizat itu adalah aktivitas Allah. Amin. Musa melakukan mujizat, tapi itu adalah aktivitas Allah. Musa sebagai Allah. Ya. Musa sebagai Allah. People are wonder. Di sini menjelaskan tentang rasa keterpesonaan dan kekaguman, keterpesonaan dan keajaiban, ya, wonder, ya, dari orang-orang kepada Allah sendiri. Nah, jadi kata terpesona atau kagum ini menjadi kata kuncinya sekarang. Ya. Tapi mujizat itu sendiri sekali lagi adalah aktivitas Allah. Ya. Jadi kalau saudara ada orang berkata bahwa mujizat itu tidak terjadi lagi, karena rasul-rasul mati, itu berarti orang itu definisinya tentang mujizat salah. Tidak memadai. Ya. Karena dia menganggap mujizat itu adalah kuasa dari manusia, betul? Ya. Sedangkan Alkitab mengatakan Musa pun tak punya kuasa. Kuasa itu, aku menjadikan engkau sebagai Elohim. Musa itu disebut Elohim oleh Allah sendiri. Aku mengangkat engkau sebagai Allah Elohim bagi Firaun. Bayangkan. Pernah baca itu? Nanti saudara baca. Aku mengangkat engkau sebagai Allah dan Harun menjadi penyambung lidah. Allah bagi Firaun. Musa diangkat menjadi Allah Elohim. Kata asli Ibrani itu ada Elohim. Karena Elohim itu juga digunakan
Jadi setiap kita bicara tentang mujizat dan orang mengatakan mujizat berhenti, itu karena dia salah mendefinisikan mujizat. Tapi kalau dia melihat bahwa mujizat itu adalah aktivitas Allah yang tidak wajib, berarti Allah mau melakukan mujizat menurut kehendaknya. Betul nggak? Mau dia hari ini, mau dia besok, mau dia tidak, itu urusan dia. Tapi jangan pernah mengatakan mujizat berhenti selama Allah masih ada. Amin. Bisa menangkap? Selama Allah masih ada, mujizat masih ada. Cuman frekuensinya itu tidak random, tidak acak. Jadi ada di waktu-waktu tertentu mujizat Allah berkumpul. Pada waktu membawa orang Israel keluar, itu mujizatnya terkumpul di situ. Pada waktu gereja pertama kali berdiri dan Yesus datang, itu mujizat terkumpul di situ. Bisa menangkap? Jadi kalau kita membaca Alkitab, ada zaman-zaman di mana mujizat begitu banyak terjadi. Tapi ada zaman-zaman di mana tidak ada mujizat diceritakan. Bisa menangkap? Berarti mujizat itu kan tidak lazim. Tapi mujizat itu bisa terjadi karena Allah masih ada. Dan kapan itu? Dia kehendaki waktu dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Disebut dengan mujizat. Ketika gereja berdiri, ketika Yesus datang dan gereja berdiri, Yesus melakukan banyak mujizat. Dan ketika gereja berdiri, baru berdiri, mujizat banyak terjadi. Sampai abad yang kedua, mujizat masih ada. Abad ketiga sudah mulai berkurang. Abad-abad selanjutnya sudah berkurang. Dan hari-hari ini, di awal abad ke-20 dan di awal abad ke-21, mujizat banyak terjadi. Tapi bersama dengan mujizat yang asli ini, ada yang palsu. Musa melempar tongkat menjadi ular, ahli-ahli sihir Mesir juga bisa melakukannya. Nah, hari-hari ini juga ada mujizat-mujizat palsu. Tapi jangan pernah mengatakan karena ada mujizat palsu, maka Allah tidak melakukan mujizat. Justru karena banyaknya mujizat yang palsu itu, Allah harus menunjukkan inilah yang asli. Bisa mengerti? Bagaimana kita tahu yang palsu kalau tidak ada yang asli? Maka mujizat harus ada karena Allah masih ada. Karena itu jangan mendefinisikan Allah lepas dari itu adalah aktivitas Allah. Mujizat adalah aktivitas Allah dalam konteks providensialnya, pemeliharaannya. Dia mengontrol, dia mengendalikan, dia memelihara dalam langkah, ya, mengatur segala ciptaannya, segala sesuatu. Nah, ini contohnya. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang digotok oleh 4 orang di Kapernaum, Markus 2 ayat 1-12, maka mujizat kesembuhan orang lumpuh tersebut menimbulkan apa? Respon keterpesonaan, respon kekaguman dari orang-orang yang melihat peristiwa tersebut, sehingga mereka berkata, "We have never seen anything like this." Kami tidak pernah sama sekali melihat yang seperti ini. Jadi kata have never, tidak pernah sama sekali melihat yang seperti ini. Jadi ini menimbulkan suatu keterpesonaan dan menimbulkan suatu kekaguman. Kalau terjemahan kita yang seperti ini belum pernah kita lihat. New International Version, kami sama sekali belum pernah melihat yang seperti ini. Maksudnya memang sama, tapi bagi saya kata never ini sangat tajam sekali. Karena ini tidak pernah sekalipun dari orang yang bicara itu melihat yang seperti itu. Tidak pernah sama sekali. Nah, jadi kita dapat mengharapkan hari ini mujizat terjadi selama Allah itu ada. Kecuali Allah sudah tidak ada lagi. Kalau Allah tidak ada berarti dia bukan. Sederhana sekali sebetulnya. Tapi karena orang mendefinisikan dengan cara yang salah dan awal yang salah, bukan mulai dari Alkitab. Definisi yang baik itu diawali dari Alkitab. Dan ada 3 kriteria tadi sudah diberikan untuk membuat sebuah definisi tentang mujizat, yang akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah aktivitas
Allah dalam kaitan dengan providensianya, pemeliharaannya. Bisa saja dalam kurun waktu tidak ada mujizat, bisa. Karena tadi kalau kita baca di Alkitab, ya, sifat dari mujizat itu, ya, tidak sifat dari mujizat itu tidak random. Ya. Bisa saja dia terjadi mengumpul pada satu kesempatan, satu era, satu zaman. Ya. Bisa saja di zaman yang lain tidak ada mujizat. Bisa. Ya. Tapi saya percaya di akhir zaman ini mujizat masih ada dan masih berlaku.